Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Nurfitria, NPM 1903010008. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perguruan tinggi untuk kelas 12. Yang pertama, apa itu perguruan tinggi? Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Jadi di setiap universitas itu tidak hanya universitas saja, tetapi ada banyak macam, yaitu politeknik, terus institut. Politeknik itu seperti Politeknik Maritim di Semarang itu tentang kelautan, dan institut itu seperti kayak STAN, seperti PDN, seperti itu. Yang selanjutnya ada perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di perguruan tinggi itu tidak hanya memfokuskan tentang akademik mahasiswanya, tetapi melatih mahasiswanya untuk mengabdi kepada masyarakat supaya nanti jika sudah lulus akan udah siap untuk bekerja dan terjun kepada masyarakat, seperti itu. Lalu perguruan tinggi tidak hanya menyelenggarakan program akademik, tetapi ada profesi dan vokasi. Ada beberapa universitas, tidak semua ya, ada beberapa universitas yang menyelenggarakan pendidikan profesi dan vokasi. Nah, ini yang selanjutnya ada akademik, profesi, dan vokasi. Di sini nanti akan kita bahas. Yang pertama yaitu akademik. Apa itu akademik? Yaitu perguruan yang memiliki banyak prodi di dalamnya, semisal prodi ekonomi, prodi BK, prodi PGSD, prodi psikologi, prodi hukum, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada vokasi. Apa itu vokasi? Yaitu pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswanya dalam keahlian dan keterampilan di bidangnya, supaya mampu bersaing saat terjun ke masyarakat dan mampu bersaing oleh banyak mahasiswa juga dari universitas lain. Dan yang ketiga ada profesi. Apa itu profesi? Ada yang tahu? Oke, profesi itu adalah pendidikan lanjutan setelah akademik ketika kamu sudah mendapatkan gelar sarjana atau S1. Semisal S1-nya kalian ngambil pendidikan dokter, maka kalian bisa mengambil profesi dokter untuk menjadi dokter profesional. Seperti itu. Nah, ingat, perguruan tinggi itu tidak hanya ada perguruan tinggi negeri, tetapi ada perguruan tinggi swasta. Jadi di setiap wilayah pasti ada universitas negeri dan swasta. Nanti kalian semisal mau masuk negeri silahkan, masuk swasta juga silahkan, sesuai kemampuan dan skill kalian. Gitu. Dan ini beberapa contoh PTN dan PTS di seluruh Indonesia. Dan perlu saya beritahu, apa itu perguruan tinggi negeri? Yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh negara. Kalau perguruan tinggi swasta yaitu perguruan tinggi yang dikelola oleh sebuah lembaga swasta juga. Dan ini bisa dilihat beberapa PTN dan PTS. PTN di Indonesia yaitu Gadjah Mada, UI, Airlangga, Undip, Unpad, dan Unat. Itu Andalas, itu di Bali kalau tidak salah. Lalu ada perguruan tinggi swasta yaitu ada Telkom University, ada BINUS, ada Gundar, ada UMY, ada Ahmad Dahlan, dan masih banyak lagi ya di sini. Mungkin kalian ada keinginan untuk masuk di salah satu perguruan ini, nanti kita bahas lagi. Nah, ini jurusan di sebagian perguruan tinggi di Indonesia. Ada jurusan ilmu pendidikan, yaitu semisal pendidikan PGSD, yaitu guru SD, ada pendidikan BK, ada pendidikan PAUD. PAUD itu seperti TK, semacam TK.
Lalu ada jurusan kedokteran, yaitu ada yang kedokteran mungkin banyak minatnya, tetapi tidak sedikit pula yang kepusingan jika sudah masuk prodi kedokteran karena terkenal susah sekali ya. Ada jurusan hukum yang suka ngomong nih, mungkin jurusan hukum, dan ada jurusan komputer dan informatika yang suka ngotak-ngatik komputer, yang suka ngoding biasanya. Nah, ada jurusan farmasi, ada jurusan psikologi yang suka mempelajari tentang manusia, mungkin psikologi ya. Mungkin ada yang mau bertanya, bagaimana cara masuk di perguruan tinggi impian, Bu? Gitu. Pasti ada kan pertanyaan seperti itu. Nah, caranya itu yaitu kalian belajar, usaha, dan berdoa. Dan belajar itu kalian jangan tiba-tiba belajar di kelas 12 langsung pengen masuk UI, itu tidak mungkin ya. Harus belajar dari jauh-jauh hari, dan kalau bisa kalian menjaga nilai kalian itu dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu tuh nanti nilainya akan dikelola, akan disatukan untuk jalur nanti masuk perguruan tinggi, yaitu jalur undangan. Nanti kita bahas ada di slide selanjutnya. Seperti itu. Dan jangan lupa berdoa. Kalau semisal sudah belajar, sudah usaha, kan belajar itu adalah sebuah usaha untuk mencapai mimpi. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah, berserah, karena bagaimanapun Allah yang merencanakan dan merencanakan kita masuk mana, itu udah jalannya Allah gitu ya. Dan minta doa kepada orang tua, itu utamanya. Dan yang selanjutnya ada beberapa jalur untuk masuk perguruan tinggi yang diimpikan, yaitu yang pertama ada SNMPTN, yaitu seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di setiap sekolah negeri biasanya ada jalur SNM, yaitu jalur undangan dari nilai rapot dari semester 1 sampai semester akhir, dan ini nanti akan dijumlah lalu dibagi dan nanti akan menghasilkan nilai yang akan dipakai untuk melakukan SNM tanpa tes. Jadi di sini itu tanpa dipungut biaya sepeser pun ya. Yang kedua itu ada UTBK SBMPTN. Jadi ini seleksi berbasis komputer, tetapi bebarengan dengan anak-anak SMA lain di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalian mengerjakan lembar jawab, dan itu ada banyak soal-soal tentang psikologi, tentang banyak mungkin, dan nanti akan dinilai dan dijumlah, dan nilai itu nanti akan berpengaruh kalian masuk universitas mana. Seperti itu. Yang ketiga ada seleksi mandiri. Ini seleksi mandiri ini bisa dilakukan di perguruan tinggi negeri dan di perguruan tinggi swasta. Semisal kalau di perguruan tinggi negeri kalian datang ke kampus, kalian daftar, dan nanti akan diberi jadwal untuk tesnya. Dan ini belum tentu keterima. Karena negeri itu mungkin susah kalau untuk mandiri, dan biayanya pun cukup besar kalau kalian masuk perguruan tinggi negeri melewati jalur mandiri. Kalau perguruan tinggi swasta mungkin jalur mandiri agak mudah, karena perguruan tinggi swasta tidak banyak persyaratannya seperti nilai harus bagus atau nilai harus segini gitu. Kalau di swasta itu mungkin datang langsung tes, langsung keterima, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada jurusan sesuai passion kalian, sesuai keinginan kalian, sesuai hobi dan skill kalian yang kalian punya. Nah, di sini ada beberapa jurusan di satu universitas, di semua universitas mungkin ya. Mungkin ini semua ada. Yang pertama yaitu ekonomi. Yang bercita-cita kerja di bank mungkin bisa masuk ekonomi juga bisa guru sih. Mungkin kalau mau guru masuk
ekonomi, belajar ekonomi, nanti pas jadi guru ngajarnya ekonomi, seperti itu. Yang kedua ada pendidikan nih. Kamu yang ingin menjadi guru atau dosen, semisal kamu bercita-cita menjadi guru apa nih? Guru bahasa Indonesia. Kalian bisa masuk ada prodi bahasa Indonesia, itu bisa kalian masuk ke situ untuk menjadi guru atau dosen. Yang ketiga ada arsitektur, yaitu yang kalian yang suka menggambar bangunan atau merancang-rancang desain interior atau rumah-rumah gitu, mungkin bisa masuk arsitektur ini. Ini mungkin juga masih jarang ya, masih sedikit peminatnya mungkin, karena mungkin sebagian orang itu paling prodi yang diimpikan itu kalau tidak hukum, kedokteran, atau teknik seperti itu ya. Komunikasi juga mungkin banyak. Dan yang terakhir ada nih komunikasi. Kamu yang suka ngomong, suka public speaking, suka ngomong di tempat banyak orang, di depan umum, mungkin ini cocok ya. Nah, ini yang selanjutnya ada lapangan pekerjaan sesuai prodi yang kalian minati. Yang prodi yang tadi mungkin yang pertama itu ekonomi. Ekonomi itu kerja di mana sih, gitu kan? Masih pada bingung mungkin. Ekonomi itu bisa kerja di bank, jadi tenaga kerja pengajar, guru atau dosen bisa, terus bisa konsultan keuangan juga bisa. Terus yang kedua ada pendidikan. Pendidikan itu seperti bisa guru atau dosen. Lalu arsitektur, yaitu sepertinya kalau arsitektur itu pasti di proyek pembangunan seperti itu ya, pembangunan perumahan atau pembangunan apa gitu. Terus yang terakhir ada komunikasi, ya ini bisa dunia marketing, ada content creator, ada produser TV ya, prosedur TV mungkin. Nah, ada yang bertanya nih, bagaimana tips untuk lancar kuliah tetapi tetap mengikuti organisasi? Kan kalian pasti mahasiswa baru pasti ingin, wah harus masuk organisasi nih biar menambah relasi, menambah teman, seperti itu kan. Yang pertama, tipsnya nih, yang pertama yaitu skala prioritas. Jadi kalian harus bisa memprioritaskan apa tujuan kalian kuliah dan apa goals-nya kalian saat kuliah itu apa. Semisal kalian kuliah itu untuk lulus tepat waktu, ya kalian harus fokus utamanya yaitu kuliah. Masalah organisasi itu untuk menambah relasi saja, dan semisal tugas kuliah sudah selesai baru kalian boleh fokus ke organisasi, tidak boleh kebalikannya. Semisal kalian terlalu fokus ke dalam organisasi sampai kuliahnya terbengkalai atau kuliahnya jadi tertinggal, seperti itu. Yang kedua yaitu konsisten, yaitu kalian memiliki konsisten yang baik. Semisal kalian, saya mau masuk organisasi nih, tapi saya tidak mau mengesampingkan mata kuliah yang ada di kampus. Nah, itu harus konsisten. Nah, yang ketiga ada disiplin. Kalian harus disiplin waktu, disiplin semuanya. Semisal organisasi jam segini dan kuliah juga jam segini, kalian harus balik ke skala prioritas. Misalnya jamnya berbenturan nih, kalian bingung mau kuliah dulu atau organisasi dulu, dan kalian harus ingat yang tadi itu skala prioritas. Kalian kuliah itu tujuannya apa? Kuliah kan, kuliah lulus tepat waktu ya, makanya kalian harus menjalani kuliahnya dulu baru organisasinya, seperti itu. Ya, yang selanjutnya ada program di perguruan tinggi itu apa saja sih gitu kan. Banyak yang belum tahu mungkin sebagian program yang ada di sebagian universitas. Nah, ini ada beberapa program yaitu pertukaran pelajar mahasiswa, biasanya antar prodi, semisal
keguruan ya sama keguruan, yang hukum ya sama hukum, seperti itu, supaya menambah wawasan tentang prodi lain, seperti itu. Terus ada magang atau kerja praktik ya, ini biasanya di setiap prodi ada ya, setiap prodi ada, yaitu program magang selama 1 bulan atau 3 bulan mungkin, untuk melatih mahasiswa untuk siap dalam terjun ke masyarakat gitu. Yang ketiga ada asistensi mengajar, yaitu asistensi itu kalian terjun ke masyarakat, yaitu sekolah atau apa gitu. Terus ada penelitian atau riset, ada proyek kemanusiaan, dan ada KKN. KKN ini biasanya ada di semester 7 kalau tidak salah, 7 atau 8. Kalian mengabdi kepada masyarakat untuk menjalani tugas akhir sebagai mahasiswa. Seperti itu.